Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahana Alfia Surya Deniswari, NRP 5017251043 dari Departemen Teknik Geofisika. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil translate dari bab 3 atau chapter 3 dari buku Physical Geology yang diberikan. Di sini, bab 3 membahas tentang dasar laut atau sea floor, di mana itu menjadi suatu cakupan di studi geologi fisik. Baik, yang pertama, di sini kita membahas bahwa beberapa ratus juta tahun yang lalu itu makhluk pertama kali keluar dari laut dan kehidupan darat mulai berkembang dan berjaya. Jadi memang ada teori yang mengatakan bahwa kehidupan-kehidupan ini kehidupan kompleks manusia yang bukan bukan kehidupan pertama, tetapi kayak kehidupan yang sekarang itu berasalnya dari laut dan banyak bukti-bukti yang mendukung itu, tapi juga ada teori-teori yang mengatakan teori itu salah. Jadi ya, itu merupakan salah satu konsep yang perlu kita pelajari. Nah, sebagian besar pengetahuan tentang dasar laut itu ditemukan pada paruh kedua abad ke-20. Nah, karena, kenapa kok kayak paruh kedua abad ke-20 kayak nggak dari abad-abad 18, abad 17, dan sebelum-sebelumnya, karena, eee, tentang studi tentang dasar laut ini cukup susah ya, karena memerlukan teknologi, terus resikonya yang sangat tinggi, dan teknologi yang perlu maju ya, sangat-sangat advance teknologi untuk bisa mempelajari dasar laut atau seafloor secara kompleks. Bahkan dengan teknologi kita yang sekarang, bahkan dengan AI dan segala macam itu, kita sebagai manusia juga belum sepenuhnya atau bahkan belum separuhnya dapat mempelajari, eee, isi atau konsep unsur-unsur dari dasar laut yang dari bumi yang kita tinggalin ini. Jadi we still have a long way to go. Ya, berikut merupakan salah satu fenomena bumi, eee, atmosfer. Oke, selanjutnya sampai mana saya tadi berbicara? Oke, bahkan dengan teknologi yang begitu advance sekarang, kita sebagai manusia juga bahkan belum sepenuhnya mengeksplor laut dari bumi yang kita tinggalin ini. Nah, di bab ini kita tuh perlu membahas, beberapa sifat atau fitur utama dasar laut seperti punggung laut tengah, punggung laut, palung laut, dan zona patahan yang ada di dasar laut. Serta usia yang mewujudkan muda dari batuan dasar laut. Ini akan kita pelajari di akhir-akhir nanti, oke. Nah, selanjutnya materi yang bakal dibahas di bab 3 ini dan bab 4 nanti itu merupakan contoh yang sangat baik tentang bagaimana metode ilmiah di bidang geologi fisik ini bekerja gitu. Nah, untuk yang bab 3 ini kita fokusnya ke dasar laut ya. Oke, yang pertama, asal-usul laut. Jadi, seperti yang sudah kita bahas di bab 2, geologi itu tidak yakin tentang sejarah termal bumi karena begitu dinamis ya. Jadi pergerakan atau perubahan termal bumi itu begitu dinamis dan, kita belum memiliki apa ya, suatu suatu hal yang pasti tentang, sejarah-sejarahnya. Oh, saat saat bumi itu keadaannya seperti ini gini, itu memang banyak teori, memang banyak hal-hal yang mendukung suatu teori itu, tetapi sejujurnya geolog juga masih, eee memikirkan dan terus mengkaji hal-hal tersebut karena begitu dinamisnya dan begitu banyak sekali perubahan yang terjadi pada kondisi termal bumi ini, yang di mana ini mempengaruhi juga tentang bagaimana kita mempelajari dasar laut itu sendiri. Karena, terbentuknya dasar laut, asal-usulnya, kapan dia mulai terbentuk, itu juga sangat berhubungan erat dengan kondisi termal bumi karena ya pada dasarnya aktivitas tektonik yang berpengaruh pada kondisi termalnya ini juga akan berpengaruh pada morfologi atau bentuk-bentuk permukaan yang terbentuk di bagian crust atau kerak bumi yang kita tinggalin ini, dan termasuk dasar laut itu sendiri. Nah, ini menurut teori yang luas diterima sekitar 4,5 miliar, 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi itu mulai terbentuk melalui akresi potongan-potongan kecil batu dan logam yang dingin yang mengelilingi matahari. Dan seiring bumi tumbuh, suhunya itu mulai meningkat karena panas dari tabrakan, kompresi, gravitasi, dan peluruhan radioaktif unsur-unsur seperti uranium. Nah, suhu bumi itu akan meningkat, terus sehingga akresi yang membentuk bumi meleleh dan besi itu jatuh ke pusat, yang membentuk inti bumi itu tadi. Nah, aktivitas vulkanik, aktivitas pergerakan-pergerakan dari magma itu sendiri kan, terjadi dengan sangat dahsyat ya, dan sangat, apa ya, secara berkala juga. Itu bukan terjadi sekali sangat besar dan berhenti, tidak, karena, eee, pergerakan vulkanisme dan tektonisme itu berkelanjutan, seperti itu. Nah, ini juga ada
dikatakan bahwa bumi itu mulai mendingin seiring melambatnya pertumbuhan dan reorganisasi internalnya. Jadi setelah berkurangnya jumlah material radioaktif akibat peluruhan itu tadi, terus pergerakan vulkanisme dan tektonismenya itu masih terus terjadi, masih terus eh, bergerak secara berkala, tetapi tidak apa ya, tidak heboh atau tidak dahsyat yang bagaimana-bagaimana. Nah, dari situ dikatakan bahwa setelah bumi ini melalui suatu masa yang sedikit tenang, itu tadi suhunya atau temperaturnya itu menurun. Nah, itu. Nah, akhirnya permukaan bumi ini menjadi batuan padat cukup dingin untuk memungkinkan kondisi kondensasi awan uap air vulkanik yang menghubung menjadi air cair yang jatuh sebagai hujan yang dimana itu mengisi bagian-bagian yang ada di bumi itu tadi yang menjadi yang akhirnya kita sebut sebagai laut seperti itu. Jadi dari beberapa batuan tertua yang ditemukan di bumi termasuk basal bantal yang menunjukkan letusan di bawah air dan batuan yang awalnya sedimen dan terbentuk di laut dangkal. Itu dapat menjadi bukti bahwa bagaimana lautan modern itu terbentuk. Itu tadi karena batuan-batuannya, lalu letusan-letusan di bawah air. Gimana sih kok itu bisa terbentuk? Ya karena itu tadi turunnya turunnya suhu bumi, lalu peluruhan-peluruhan dan kondensasi di awan atmosfer itu tadi. Oke, selanjutnya ini ada nih perdebatan mengenai peran tabrakan komet dalam pembentukan lautan. Jadi sumber yang ekstraterestrial dari luar bumi, dari luar sistem bumi termasuk dari luar atmosfernya sendiri, itu yang membawa air atau es yang akhirnya dia itu masuk ke bumi menjadi lautan. Jadi ini cukup eh, menjadi perdebatan juga sih ya, karena mungkin sulit dipahami bagaimana suatu objek atau material ekstraterestrial itu bisa memenuhi lautan yang begitu luasnya, yang bahkan lebih luas dari daratan yang kita tinggalin, itu sedikit menjadi perdebatan, tapi itu merupakan salah satu teori yang cukup menarik sebenarnya. Nah, tapi itu ada salah satu teori, tapi para geologi itu umumnya sepakat bahwa lautan itu terbentuk pada awal sejarah bumi, dan sebagian besar juga sepakat bahwa lautan terutama terbentuk akibat pelepasan gas dari dalam bumi. Jadi di dalam bumi itu sendiri kan ya kita sudah mengetahui di dalamnya memiliki material-material yang akhirnya itu meluru, akhirnya itu berganti bergerak-bergerak. Akhirnya material-material seperti mungkin hidrogen dan lain-lain itu yang akhirnya membentuk lautan itu di awalnya berasal dari dalam bumi. Lalu dia tuh keluar dari lapisan-lapisan bumi karena pergerakan tektonisnya dan vulkanisnya juga. Akhirnya dia keluar menjadi suatu lautan. Seperti itu. Namun ini nanti kita juga bakal bahas lagi di akhir nanti bahwa geolognya sebenarnya terkejut menemukan bahwa fakta bahwa kerak lautan saat ini tuh secara geologis usianya masih sangat muda. Nanti kita akan bahas lagi ya. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian di dasar laut. Jadi seperti yang sudah kita tahu bahwa lautan itu menutupi 70% permukaan bumi. Jadi kita hanya tinggal di kurang dari 30%-nya karena ya dari bahkan dari daratan 30% itu kan juga tidak semua kita tinggalin ya. Ya jadi itu cukup menarik karena dari 70% itu kita belum mengeksplor separuhnya. Jadi meskipun batuan dasar laut tersebar luas, batuan tersebut itu sulit untuk diteliti. Kenapa? Karena geolog harus mengandalkan sampel batuan kecil yang diambil dari dasar laut dan dibawa ke permukaan atau mereka harus meneliti batuan secara tidak langsung melalui instrumen di atas kapal. Dimana itu hal yang sangat risky dan memerlukan biaya dan sumber daya manusia yang sangat mumpuni untuk bisa melakukan riset-riset atau studi itu tadi. Jadi katakanlah kita ingin mempelajari suatu formasi batuan atau unsur batuan di suatu wilayah di dasar laut A. Itu pertama kita perlu suatu armada kapal, ya mungkin tidak sebegitu banyak armada yang armada, cuman kita memerlukan tim untuk membawa kapalnya itu sendiri, barang bawaan, alat-alatnya, lalu kita juga perlu peneliti geologisnya ini tadi, juga perlu membawa orang profesional yang bisa ini, meng-guide atau menunjukkan area-area yang safe untuk dilalui. Lalu juga proses penelitiannya yang tidak sehari 2 hari, tapi juga perlu waktu recheck, cross check yang berkala. Jadi metode penelitian dasar laut ini jauh lebih susah dibandingkan dengan metode penelitian di daratan. Jadi kalau di daratan seperti yang kita tahu transportasi itu lebih mudah, jauh lebih mudah dan lebih terjangkau. Aksesibilitas dan mobilitasnya itu lebih bebas di daratan. Sedangkan di dasar laut juga sangat terbatas, memerlukan biaya dan memiliki biaya yang lebih tinggi dan resiko yang lebih tinggi juga. Ini juga ada salah satu
Contohnya ya, bahwa kapal selam penelitian kecil bernama Alvin dari Lembaga Oceanography Woods Hole sedang melakukan penelitian di kedalaman sekitar 4.000 meter atau 4 kilo. Dan fotonya ini oleh Woods Hole Oceanography Institution. Jadi bisa dilihat dari gambar itu begitu gelap ya dasar laut sea floor-nya itu, dan eh, resikonya tuh sangat tinggi karena nggak cuma nggak cuma dari pressure aja ya, bahkan ya seperti yang kita tahu dasar laut itu pressure-nya sangat tinggi. Tapi yang kita hadapin nggak cuma pressure dari lautan itu sendiri, tapi juga arus-arus dari lautan yang kita nggak tahu secara pasti, karena itu bisa dipengaruhi oleh cuaca, anomali cuaca dan lain-lain. Belum lagi ya rasanya tidak bisa meninggalkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terdengar agak konyol, tapi pasti, bukan pasti tapi sangat mungkin untuk terjadi adalah hewan-hewan di lautan yang cukup berbahaya dan perlu lebih hati-hati. Oke, nah lanjut. Jadi struktur di sea floor, jadi struktur di sea floor ini relatif sederhana karena eh, daripada apa yang ada di daratan. Jadi sehingga jumlah sampel yang sedikit itu tidak menjadi masalah sebesar yang akan terjadi jika kita mempelajari wilayah daratan, di mana strukturnya biasanya jauh lebih kompleks. Kenapa kayak gini? Mostly saya bisa bilang bahwa faktor-faktor aktivitas manusia itu juga memberi pengaruh juga pada struktur batuan, lalu juga di laut itu cenderung untuk memang struktur batuannya itu lebih sederhana gitu. Jadi misal kita mau mengambil sampel dari wilayah A, di mana biasanya kalau wilayah A segitu, dia tuh misalnya sedimen sedimen X, maka ya di wilayah itu dia bakal sedimen X, jadi tidak terlalu complicated ya dibanding yang di daratan. Bukan berarti lebih mudah atau bukan berarti sangat mudah untuk diidentifikasi juga enggak. Cuman dia memang cenderung lebih simple. Nah, ini kita akan mempelajari cara mengambil sampel dari seafloor itu tadi. Nah, ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, batuan dapat dipatahkan dari dasar laut menggunakan alat penggalian batuan atau rock dredge, yaitu wadah baja terbuka yang ditarik di atas dasar laut melalui kabel. Sedimen dapat diambil menggunakan core, yaitu pipa baja berberat yang diturunkan secara vertikal ke dalam lumpur dan pasir dasar laut. Jadi ini kita directly ngambil dengan metode penggalian batuan. Terus batu dan sedimen dapat diambil sampelnya melalui pengeboran dasar laut. Nah, platform minyak lepas pantai mengebor lubang di dasar laut yang relatif dangkal di dekat pantai. Dan kapal dengan menara pengeboran di deknya dapat mengebor lubang di dasar laut dalam jauh dari daratan. Jadi ini sebenarnya tergantung dengan kebutuhan dan tujuan dari apa, untuk apa kita mengambil sampel atau mempelajari eh, struktur-struktur yang ada di dasar laut itu. Sesuai dengan tujuan kita. Jadi ini dikatakan bahwa ribuan lubang semacam itu tuh telah dibor di dasar laut. Di banyak sekali di laut tuh lubang-lubang yang dihasilkan oleh manusia untuk pengoboran dan kajian struktur-strukturnya. Dan sedimen yang diambil dari lubang-lubang tersebut itu telah merevolusi bidang geologi maritim. Jadi pada tahun 1950-an lebih banyak yang diketahui tentang permukaan bulan daripada tentang dasar laut. Tapi pengoboran dasar laut telah menjadi instrumen penting dalam memperluas pengetahuan kita tentang fitur dan sejarah laut. Jadi kalau kita tidak dengan melakukan pengoboran atau kita tidak melakukan istilahnya extraction dari struktur-struktur itu tadi, kayaknya sampai sekarang kita nggak bakal bisa mempelajari dasar laut karena untuk mempelajari struktur-struktur dan unsur-unsur materialnya itu kita nggak hanya bisa melakukan penginderaan dari jauh atau dari permukaan laut karena itu juga almost impossible. Bagaimana cara kita bisa mempelajari eh, mitologis batuan atau dari apa dasar lautnya itu sifat-sifatnya juga, di mana dasar laut itu berada di berkilo-kilo di bawah permukaan laut. Jadi itu kayak satu-satunya cara kita mempelajari adalah dengan mengambil sampelnya directly di bawah dasar laut itu tadi.
Jadi kapal selam penelitian kecil yang biasanya disebut itu submersible dapat membawa geolog ke berbagai bagian dasar laut untuk mengamati, memotret, dan mengambil sampel batuan dan sedimen. Jadi submersible ini yang dioperasikan secara jarak jauh dan sistem pengamatan serta pengambilan sampel laut dalam yang dirancang khusus memungkinkan oceanographer untuk mengumpulkan foto dan sampel berkualitas tinggi dari dasar laut. Jadi ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa caranya memang kita harus turun ke dasar laut. Kita tidak bisa berdiri dan mengharapkan hasil di atas permukaan saja. Oke, selanjutnya ini adalah salah satu ya ekspedisi bawah laut. Nah, alat dasar untuk melajari dasar laut secara tidak langsung adalah sonar gelombang tunggal yang mengukur kedalaman air dan menggambar profil topografi bawah laut. Nih, gambar 3T4. Nah, nih, sonar nih. Jadi kita ada kurang lebih kita memang bukan kurang lebih lagi tapi memang kita memanfaatkan gelombang ya. Cara kerja sonar, refleksi seismik seperti biasa seismik yang sudah kita pelajari di eh, bab 2. Jadi kedalaman airnya itu ditentukan mulai dari gelombang ini dipancarkan dan berapa lama dia kembali ke permukaan, seperti itu. Selanjutnya, apakah bumi bernafas? Jadi, apakah bumi bernafas mengikuti ritme pasang surut? Dan ini ada salah satu penggagas yaitu Maya Tolstoy dan rekan-rekannya berpendapat demikian. Jadi, data seismik yang dikumpulkan dari gunung berapi di punggung laut tengah menunjukkan bahwa peristiwa mikroseismik bertepatan dengan pasang surut rendah bumi. Jadi, eh, para pemikir dan akademisi ini tuh berpikir bahwa apakah pergerakan-pergerakan magma dan tektonik ini itu ada hubungannya dengan pasang surut. Jadi saat pasang surut, bumi itu bergerak, bernafas, mengikuti aluran dan ritme dari pergerakan pasang surutnya. Oke, seperti yang kita lihat di sini. Hubungan antara gempa bumi dan siklus pasang surut bumi telah dibahas selama hampir 1 abad. Beberapa studi menunjukkan bahwa aktivitas gempa bumi di sepanjang patahan normal dapat dipengaruhi oleh pasang surut. Interesting. Jadi naik turunnya laut itu terus-menerus disebabkan oleh tarikan gravitasi bulan matahari terhadap bumi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa yang bekerja di bumi ini tidak hanya gravitasi bumi itu sendiri, tapi juga gravitasi bulan dan matahari. Bagaimana bumi itu bergerak pada porosnya, bagaimana pasang surut terjadi akibat gravitasi bulan, dan bagaimana bumi mengelilingi matahari merevolusi karena adanya tarikan-tarikan atau gaya yang diberikan dan ditarik oleh ketiga benda yang berpengaruh dan saling mempengaruhi ini. Karena air tidak terikat erat pada bumi, gaya gravitasi ini menyebabkan gangguan pada air laut dan menghasilkan gelombang yang sangat panjang atau pasang surut. Diperkirakan bahwa pergeseran air oleh pasang surut dapat mengubah beban air atau tekanan pada kerak laut yang pada gilirannya dapat memicu pergerakan pada kerak. Selama bertahun-tahun, ide ini sulit diuji karena kurangnya seismometer yang cukup sensitif untuk merekam pergerakan yang sangat kecil. Oke, di sini saya akan sedikit menggambarkan apa yang dimaksud oleh paragraf ini. Kita bisa ambil satu contoh. Gini saya tidak punya. Katakanlah. Ya, di sini saya punya kertas. Ini adalah suatu kertas. Dan kita anggap ini sebagai seafloor dari bumi, dasar laut, kerak samudra yang ada di bumi. Sebenarnya bisa lihat ya sangat tipis memang faktanya memang dasar laut atau lempeng-lempeng samudra itu sangat tipis daripada lempeng daratannya. Nah, kita ibaratkan bahwa di atasnya ini ada air. Mungkin segini itu ada air. Nah, kan terjadi yang namanya pasang surut itu tadi kan. Oh ya, perlu digarisbawahi bahwa lempeng ini memang dia sifatnya dinamis ya. Jadi dia bisa bergerak tergantung dengan gravitasi atau faktor-faktor bergerak yang bisa membuat dia bergerak. Jadi selama ada faktor yang membuat dia bergerak, maka dia akan bergerak. Dalam 1 Newton. Nah, di atas ini ada air. Nah, airnya bergerak. Jadi misal kita awalnya tuh berada di level yang sama nih airnya. Terus karena adanya gravitasi bulan dan terjadi pasang surut itu tadi, misalnya di sini jadi nggak ada air. Di sini begini, ini air dan ini gini. Jadi airnya tebal di sini, gini, sementara tipes di sini. Dan seperti yang kita tahu, air itu sebenarnya berat. Kita bayangkan kita mengangkat galon yang cuma 1 galon aja itu begitu berat.
Bagaimana dengan bergalon-galon, berjuta, hampir miliar galon yang ada di laut? Pergerakan itu mungkin tidak signifikan, tidak menimbulkan sampai gempa atau eh, efek seismik yang besar. Tetapi akibat adanya gaya dan pressure yang terjadi akibat pasang surut itu tadi, membuat kerak atau seafloor-nya itu tadi bisa bergerak. Jadi kemungkinannya itu tidak nol. Sangat-sangat mungkin bagi seafloor yang ditekan atau tidak ditekan oleh air yang berada di atasnya itu bisa bergerak seperti itu. Jadi ya ibaratnya dorong-dorongan yang kedorong ya kedorong bergerak seperti itu. Nah, tapi kenapa sih kok ini tadi kan sampai dibahas kalau sampai 1 abad nih diskusinya. Kenapa kok selama itu sih? Nah, ya karena yang sudah saya bilang di awal bahwa eh, studi dasar laut itu cukup susah dan pada saat itu kita belum punya teknologi yang begitu advance untuk mendukung gagasan ini. Dan kita memerlukan teknologi seismik yang sangat sensitif untuk bisa mendeteksi pergerakan seismik yang tidak terlalu besar yang tadi. Jadi katakanlah suatu dulu itu sebelum sebelum adanya eh, alat sensor seismometer yang sensitif, dia hanya bisa baru tergerak, baru ikut bergetar atau baru apa ya, baru menerima gelombang itu pada sekian satuan, misalnya 20 satuan. Tapi akibat akibat pasang surut itu nggak sampai 21-an, otomatis nggak kedetek dong dengan apa pergerakan-pergerakan keraknya dan si floor tadi. Nah, karena itu memerlukan waktu yang sangat lama untuk dikaji. Tapi akhirnya ya terus si Maya Tolstoy, si penggagasnya ini dan rekan-rekannya itu mencoba untuk memasang jaringan seismometer dan dasar laut yang sensitif untuk memantau aktivitas seismik secara terus-menerus selama 2 bulan di gunung api aksial di punggung laut Juan de Fuca di gambar kotak satu nih. Nih, Juan de Fuca Plate Axial Volcano. Dan dia berpendapat bahwa kerak di Bung Laut tengah rentan terhadap energi pasang surut karena kerak melemah akibat jaringan retakan yang diisi oleh air yang mengalir. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Akibat didorong, ditumpuk, ditekan, digeser oleh pergerakan dari pasang surutnya itu tadi, dia jadi ikut bergerak nih. Dan mereka mencatat 402 gempa bumi mikro selama periode 2 bulan. Pasang surut laut di Bung Laut tengah tercatat sebagai perubahan tekanan air. Tekanan air rendah menunjukkan pasang surut rendah dan tekanan tinggi menunjukkan pasang surut yang tinggi. Nah, analisis kejadian gempa bumi dan tekanan air di atas itu kemudian menyebutkan patahan normal terkunci. Setelah tekanan air di atas menurun sebagai respon terhadap pasang surut, penurunan tekanan mungkin pergeseran di sepanjang eh, si floor itu tadi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dasar laut. Nah, profil sederhana dasar laut gitu menunjukkan bahwa benua memiliki 2 jenis tepi, yaitu tepi benua pasif seperti yang ditemukan di pantai timur Amerika Utara meliputi landas benua, lereng benua, dan punggung benua. Hmm. Nah, terus dataran abisal itu biasanya membentuk dasar laut yang sangat dalam di luar dari benua. Pikiran benua aktif yang terutama ditemukan di sekitar Cina Pasifik terkait dengan gempa bumi dan gunung berapi dan memiliki landasan benua dan lereng. Tetapi lereng tersebut memperpanjang jauh ke bawah untuk membentuk salah satu dinding palung samudra. Nah, dataran abisalnya jarang ditemukan ya di luar pikiran benua aktif ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut nih tentang lembah benua dan lereng benua. Hampir semua tepi benua itu ditandai oleh landas benua yang landai di dekat pantai dan lereng benua yang lebih curam menurun ke dasar laut yang dalam. Jadi awalnya dia landai-landai dulu di offshore. Bentar. Eh, diem lah ya Allah. Maaf di shore maksudnya di pantai. Saat di shore, pantai itu dia masih landai. Offshore mulai curam, lalu bertemu ke lereng benua dan dasar laut itu tadi yang sangat curam. Nah, begitu. Ini diagram gunung berapi aksial yang mengilustrasikan pengaruh pasang surutnya tadi yang dilakukan oleh Marie Tolstoy. Maaf, Maya Tolstoy. I'm sorry. Nah, ini bisa dilihat ini ada pressure recorder dan ocean bottom seismometer. Di sini kita mem- menganalisis adanya pergerakan-pergerakan dari lembang-lembangnya itu tadi akibat pressure dari air yang bergerak gitu. Yang topografi dasar laut.
di mana ini ya ada active continental margin dan passive continental margin. Nah, oke, ini merupakan ini ciri-cirinya landas kontinen. Jadi kedalaman air di atas landas kontinen itu cenderung meningkat secara teratur menjauhi daratan dengan tepi luar landasan berada di sekitar 100 hingga 200 meter, jadi di bawah permukaan laut. Nah, landas kontinen adalah fitur topografi yang ditentukan oleh kedalaman, kerataan, dan kemiringan landai ke arah laut. Begitu. Oke, kita bisa langsung lanjut. Ini kita membahas ngarai bawah laut. Ngarai bawah laut adalah lembah berbentuk V yang melintasi landas kontinen dan menuruni lereng kontinen. Di landas kontinen yang sempit seperti yang ada di di lepas pantai Pasifik Amerika Serikat, kepala ngarai bawah laut mungkin begitu dekat dengan pantai sehingga berada di dalam zona pecah ombak. Nah, di landas kontinen yang lebar seperti yang ada di lepas pantai Atlantik Amerika Serikat. Nih, ini adalah gambar dari bawah laut, kipas abyssal. Abyssal kalau di anu biasanya alluvial, kalau ini abyssal. Nih. Jadi dia mengendap ya, bersedimentasi di situ ya, di lembah-lembahnya. Ini lucu banget sih jujur, abyssal fan. Mungkin kita bisa sambil lihat ya nih. Yuk, lihat yuk. Ini kita bisa lihat di seafloor. Kurang ada nih fotonya ya. Saya coba jadi di Google, tapi iya kurang lebih seperti itu. Jadi ya mirip-mirip dengan yang di darat, si abyssal fan-nya ini. Oke, kita bisa lanjut nih. Jadi ada yang namanya dalam beberapa kasus namanya disebabkan oleh pasang surut laut. Nah, tetapi asal usul dari arus-arus ini tuh belum sepenuhnya dipahami. Tapi seringkali bergerak cukup cepat untuk mengikis dan mengangkut sedimen. Erosi sungai mungkin telah membantu membentuk bagian atas lembah ketika penurunan permukaan laut selama glasiasi di Pleistocene meninggalkan ujung lembah di atas air seperti perpanjangan sungai Hudson ke Samudra Atlantik. Dan banyak, ya, tetapi tidak semua ya, lembah bawah laut ditemukan di dekat lembah atau sungai daratan. Jadi yang cenderung mendukung bahwa erosi sungai itu membantu pembentukan adanya eh, lembah bawah laut itu tadi. Namun, kemungkinan kecil bahwa bagian dalam lembah bawah laut itu pernah terpapar sebagai daratan kering. Jadi ya lebih ke adanya terjadi sedimentasi akibat erosi itu tadi sih, bukan berarti kayak itu dulunya daratan kering gitu sih. Selanjutnya, arus kekeruhan. Selain proses pengikisan ngarai yang telah dijelaskan, ada arus keruh kemungkinan besar memainkan peran utama dalam pengikisan ngarai. Jadi arus keruh itu adalah massa besar air yang mengandung sedimen yang ditarik ke bawah oleh gravitasi. Jadi air yang mengandung sedimen lebih berat daripada air jernih, sehingga arus keruh mengalir turun lereng benua hingga berhenti di dataran abisal, datar di atas lereng. Nah, jadi arus keruh itu tadi bakal ya menumpuk terus itu dan terjadi sedimentasi. Dan makanya dia membentuk si abyssal fan itu tadi. Jadi arus keruhnya itu kan otomatis dia memiliki massa jenis yang lebih berat daripada air itu sendiri. Jadi dia akan ke bawah mengikuti si lembah itu tadi turun dan membentuk si abyssal fan. Seperti itu. Lalu ada margin benua pasif, di mana sebuah tepi benua pasif bisa dilihat di gambar 3.5 yang tadi itu meliputi landas benua, lereng benua, dan punggung benua dan umumnya membentang hingga ke dataran abisal pada kedalaman sekitar 5 kilometer. Nah, teori ini disebut dengan teori tepi pasif karena biasanya berkembang di pantai-pantai yang secara geologis itu dia tenang, tidak memiliki gempa bumi, aktivitas vulkanisme, dan pegunungan muda.
Jadi pinggiran pasif ditemukan di tepi sebagian besar daratan yang berbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan mereka juga berbatasan dengan sebagian besar bagian-bagian dari Samudra Arktik dan Samudra Hindia serta beberapa bagian saja dari Samudra Pasifik. Saat ini kita akan membahas punggung benua. Jadi sepanjang dasar banyak bagian lereng benua terdapat punggung benua. Sebuah lapisan sedimen berbentuk segitiga yang membentang dari bawah lereng benua hingga dasar laut dalam. Jadi punggung benua yang memiliki kemiringan sekitar 0, derajat lebih landai daripada lereng benua biasanya itu berakhir di dataran abisal datar pada kedalaman sekitar 5 km. Nah, punggung benua ini beristirahat di atas kerak samudra yang misalnya kita lihat di gambar 3.7 ya. Ini bisa lihat punggungan-punggungannya dia akan turun dan berada 5 km. Hanya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengendapan di mana sedimentasi ini terjadi itu berbeda-beda bervariasi dan kita akan membahas jenis-jenisnya ya. Kenapa ada jenisnya sih? Ya, karena ini. Jadi inti sedimen yang diambil dari sebagian besar wilayah lereng yang berdua menunjukkan lapisan pasir halus atau lumpur kasar yang diselingi dengan lapisan lumpur berlutir halus. Nah, ini juga ada sebuah agen pengangkut pasti itu telah membawa sedimen ini dari air dangkal ke air dalam. Dan lapisan kasar juga menunjukkan pengendapan bergradasi yang menunjukkan bahwa mereka mengendap dari suspensi sesuai dengan ukuran dan berat. Jadi sedimentasi itu ya walaupun itu dasarnya ya umumnya dia tuh bermula dari partikel-partikel yang jauh lebih kecil ya. Jadi bukan bukan batuan memadat, batuan sama besar memadat itu kan enggak, dia lebih ke dari tadi salah satunya adalah arus kerut tadi. Di mana partikel-partikel yang sedimentable yang bisa mengendap, dia akan mengendap melakukan sedimentasi. Dan itu beragam dari material yang beragam dan dari bentuk yang beragam seperti itu. Nah, sedimen di bagian lain di punggung benua itu bagaimanapun bersifat seragam, berbutir halus dan tidak menunjukkan lapisan bergradasi. Sedimen ini tampaknya diendapkan oleh arus laut reguler yang mengalir di dasar laut, bukan arus turbiditas yang sesekali mengalir menuruni lereng. Jadi lebih ke arus yang biasa, yang reguler itu yang terus mengalir di dasar laut, bukan yang kayak arus turun gitu. Ini ada beberapa arus yaitu arus kontur yang ini arus yang mengalir sejajar. Dia adalah arus yang paling tebal di sepanjang lereng berdua dan semakin menipis ke arah laut. Selanjutnya adalah dataran abisal yang dari tadi kita bahas ya. Jadi dataran abyssal adalah wilayah yang sangat datar. Biasanya ditemukan di dasar lereng benua. Nah, di profil seismik menunjukkan bahwa dataran abyssal terbentuk dari lapisan sedimen horizontal. Jadi bukan vertikal, dia tidak kayak menumpuk-numpuk seperti ini, tapi lebih ke landai, tertutup, lalu landai, tertutup, lalu landai, tertutup, seperti itu. Nih, kita bisa lihat penumpukan pengendapannya nih, landai ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas sedimen dasar laut karena dari tadi kita membahas tentang abyssal, vein abyssal. Jadi kita nggak jauh-jauh dari sedimen. Jadi kerak basaltik dasar laut itu ditutupi di banyak tempat oleh lapisan sedimen. Nah, sedimen ini tuh bersifat terrigenous, berasal dari daratan atau pelagik yang mengendap perlahan melalui air laut. Jadi sedimen terrigenous ya, yang pertama adalah sedimen yang berasal dari daratan dan telah mencapai dasar laut. Jadi sedimen itu awalnya berasal dari daratan dibawa oleh air-air yang mengalir dari sungai, dari ya sungai ya biasanya. Dan dia mengendap di laut, mencapai dasar laut dan membentuk continental rise dan dataran abisal itu tadi sebagai sebagian besar bersifat tergenus dan tampaknya telah diendapkan oleh arus turbiditas atau proses serupa. Nah, selanjutnya adalah sedimen pelagis. Sedimen pelagis itu adalah sedimen yang mengendap perlahan di air laut. Jadi sedimen yang terdiri dari lempung berbutir halus dan kerangka organisme mikroskopis. Dan lempung pelagis itu berbutir halus ditemukan hampir di mana-mana di dasar laut. Meskipun di beberapa tempat lempung ini tertutup oleh jenis sedimen lain yang terakumulasi dengan cepat. Jadi lempung ini sebagian dasar berasal dari data, sebagian lagi mungkin berupa abu vulkanik. Bedanya apa sih antara dua jenis sedimen ini tadi? Nah, itu adalah yang pertama kan tergenus. Kalau tergenus ini laut ya. Di laut itu kan laut itu kayak istilahnya dia pertemuan dari berbagai sungai. Sungai-sungai ini membawa material-material halus, material-material yang terhancurkan atau mungkin belum sepenuhnya terhancurkan ya. Dan dia masuk ke laut. Masuk ke laut itu dia langsung mengendap turun. Dia mengendap turun ke dasar laut, terus ditumpuk lagi terjadi sedimentasi. Sedangkan yang biasanya lebih halus lagi ada sedimen pelagis. Sedimen pelagis itu dia nggak langsung turun. Jadi dia adalah sedimen-sedimen yang dia tuh muter aja atau mengambang dulu di laut dan itu lebih beragam juga karena bukan hanya yang dibawa dari sungai itu tadi, tapi juga
material-material yang hancur di laut itu sendiri, seperti organisme atau mungkin kayak bangkai-bangkai kapal yang dia tuh nggak langsung mengendap, dia hancur dan nggak langsung mengendap, masih di air dan lama-lama dia turun jadi terbentuk sedimen pelagis itu tadi. Ini cukup menarik mata ya. Ini ada, kalau saya tidak salah, ada radio, oh bukan ya, radiolaria atau radiolaria. Jadi itu ada sedimen pelagis dari dasar Samudra Pasifik. Cuma sedimen ini tuh terdiri dari sekarang yang mikroskopis, organisme laut bersel tunggal. Ini sebenarnya adalah was once living things. Mereka adalah organisme juga yang akhirnya dia mengendap menjadi sedimen-sedimen itu tadi, ini radiolaria. Lucu banget ya. Ada yang bentuknya kayak snail, ada yang kayak jamur tudung beracun, ada yang kayak bola mini sweeper, ada yang kayak corona, ada juga yang kayak jagung. It's pretty. Ada Kanadona juga. Oke. Nah ini sedimen pelagis tipis ini atau tidak ada di punggungan tengah samudera dan menjadi semakin tebal di luar puncak punggungannya. Ini tidak di punggungan tengah samudera dia cenderung nggak ada karena dia tuh kayak perlahan-perlahan gitu loh jatuhnya. Jadi dia cenderung di bawah-bawah punggungan samudranya. Jadi ini juga cukup tidak terduga, bahkan geolog pun juga kaget karena ternyata sedimen pelagis ini nggak ada di puncak punggungannya, malah banyak banget di pinggir-pinggir punggungan gitu guys. Oh ini ada kerak samudera dan oviolit. Ini salah satu oviolit itu tuh kalau nggak salah seperti bahas juga di kuliah tahun biologi fisik, which is menarik buat saya karena oviolit ini bisa menjadi identifikasi berbagai mineral yang lain kayak nikel, platinum itu. Maksudnya kayak kita bisa memperkirakan bahwa kalau ada oviolit itu potensi mineral-mineral yang lain tuh ada seperti itu. Ini ada perbandingan kerak samudera dan urutan ovioletnya. Oke, kita lanjut di geologi lingkungan. Nah, jadi kekayaan geologi di laut ini banyak sekali sumber daya diekstraksi dari dasar laut dan air laut. Dalam beberapa kasus terdapat potensi yang besar untuk peningkatan ekstraksi karena kita juga menambah populasi dan demand juga makin naik. Jadi ya of course ekstraksi dari dasar laut dan kekayaan geologinya juga pasti bertambah. Nah, jadi menyadari adanya potensi peningkatan sumber daya ini ya, itu Amerika Serikat menetapkan zona eksklusif ekonomi yang memberikan hak kedaulatan atas sumber daya di atas atau di bawah dasar laut dalam area yang membentang 370 kilometer dari garis pantai. Minyak dan gas lepas pantai merupakan sumber daya yang paling berharga yang saat ini diekstraksi dari laut. Lebih dari seperenam produksi minyak Amerika Serikat berasal dari platform pengeboran yang didirikan di landas kontinen, dan minyak dan gas itu ditemukan di bagian yang lebih dalam di dasar laut seperti lereng benua dan punggung benua. Jadi kita bisa eee, mengetahui ya kalau begitu banyak sekali potensi dan kekayaan geologi. Ini walau bahasanya Amerika ya, tapi bisa kita lihat sendiri bahwa di Indonesia juga sangat banyak potensi-potensi, kekayaan geologinya. Apalagi untuk negara kita yang, sebenarnya kurang eksplor untuk kekayaan maritim dan kekayaan geologisnya di laut terutama. Jadi we still have a lot of work to do, we still have a lot of research to do, we still have a lot of potential to search, begitu. Jadi long way to go Indonesia. Nih, ada nodul mangan juga. Dan beberapa zat dapat diekstraksi dari garam yang terlarut dalam air laut. Sekitar 2/3 produksi magnesium dunia diperoleh dari air laut. Dan di banyak wilayah, natrium klorida atau garam meja itu diperoleh melalui penguapan matahari air laut. Ya, pasti. Memang garam dari mana kalau nggak dari air laut? Kayaknya garam Himalaya itu cuma dikit yang makan. Oke lanjut. Ya, itu pun juga dari laut. Oke, oke. Selanjutnya, ini ada kita membahas tentang kontak antara peridotite dan gabbro di atasnya akan menjadi diskontinuitas mohorifisik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak, jika tidak sebagian besar, if not a lot,
Alveolis bukanlah lantai samudera tipikal, melainkan jenis khusus lantai samudera yang terbentuk di cekungan samudera marginal di dekat benua melalui proses penyebaran back arc. Jika alveoli tidak mewakili lantai laut tipikal, maka penguburan lantai laut yang lebih luas dan dalam diperlukan sebelum gambaran yang jelas tentang kerak lautan dapat dibentuk. Nah, ini adalah tujuan penting karena kerak lautan adalah batuan permukaan paling umum dan menutupi 60% permukaan bumi. Nah, ini finally ke hal yang cukup shocking bagi dunia geologi, karena ketika ahli geologi laut mulai menentukan usia batuan dasar laut dan sedimennya, satu fakta yang cukup menggemparkan adalah ternyata semua batuan dan sedimen dasar laut ternyata hanya berusia kurang dari 200 juta tahun. Hal ini hanya berlaku untuk batuan dan sedimen di dasar laut dalam, bukan yang berasal dari tepi benua. Dan batu dan sedimen yang saat ini ditemukan di dasar laut di dalam terbentuk selama era Mesozoik dan Kenozoik, tetapi tidak lebih awal, jadi itu cukup baru sepertinya, 200 juta dan bumi ini sudah miliaran katanya. Jadi kayak, ya there's a lot of things to discover, even bahkan kita di abad ke-21 kita baru menemukan info-info seperti ini, info kan Mas. Nah jadi kita perlu nih mempelajari kenapa kok bisa sebaru itu padahal bumi ini udah lama ya. Nah nih, seperti dibahas dalam seperti yang sudah dibilang barusan, seperti dibahas dalam bab 8, bumi diperkirakan berusia 4,miliar tahun. Sebelumnya mengandung beberapa batu yang terbentuk sama era Paleozoik dan Prakambrium, gimana itu lebih lama ya. Beberapa paduan Prakambrium Kambrium di benua berusia lebih dari 3 miliar tahun dan beberapa hampir 4 miliar tahun. Benua oleh karena itu menyimpan batuan dari sebagian besar sejarah bumi. Jadi batuan-batuan dan sedimen di daratan tuh di lempeng benua lebih intact ya, lebih ternyata lebih tua. Tua ini dalam tanda kutip karena kita tahu apakah lebih tua atau ada sesuatu yang membuat dia ini terlihat lebih tua. Jadi itu tadi. Dan seperti yang tadi disebutkan di awal bahwa ini membahas tentang deskripsi tentang lantai laut dan asal-usul sebagian besar fitur itu terkait dengan tektonik lempeng karena memang kita berada di atas pergerakan-pergerakan lempeng, jadi kita tidak bisa membahas suatu kejadian geologi tanpa membahas tektonik lempengnya. Di mana ini menjelaskan bagaimana teori tektonik lempeng menjelaskan keberadaan dan karakteristik landas kontinen dan lereng palung, hubung laut tengah dan zona patahan serta usia yang sangat mudah dari dasar laut itu sendiri. Dalam penerapan metode ini ya, bab ini berfokus pada data dan bab 4 nanti bakal menunjukkan bagaimana hipotesis dan teori itu bisa menjelaskan data-data tersebut. Nah, itu sendiri. Ini adalah kesimpulan dari bab 3 yang telah kita pelajari barusan. Ini bahwa lapisan benua di lereng itu lebih curam, terletak di bawah air di sepanjang tepi benua. Lalu lembah bawah laut terbentuk di lereng benua. Van abyssal terbentuk saat sedimen menumpuk di dasar lembah laut. Dan pikiran benua pasif terjadi di lepas pantai yang secara geologis tenang dari tadi oleh lereng benua dan dataran abyssal di dasar lereng benua. Begitu ini juga adanya rantai gunung laut dan guyot membentuk penggunaan aseismik, karang dan alga yang hidup di air hangat dan dangkal jadi sedimen yaitu tadi ada pelagis dan eh, cukup susah namanya. Tuh kita bisa lihat lagi nanti ya. Jadi sedimen tadi Terrigenus, oke. Terrigenus dan pelagis, di mana keduanya merupakan hal yang cukup berbeda, memiliki sejarah dan waktu yang berbeda juga. Begitu. Nih. Dan batuan tertua di dasar laut yang cukup shocking tadi berumur 200 juta tahun. Padahal benua sebagai perbandingan mengandung beberapa batuan yang berumur 3 hingga 4 miliar tahun. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.